Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang protokol routing interior. Di antaranya yaitu ada saya sendiri atas nama Rini Maulia sebagai presentasi yang pertama, dan presentasi kedua atas nama Putri Tianingsi, dan presentasi yang ketiga atas nama Lailatul Mamlu'ah. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer lanjut. Lanjut ke pembahasan definisi dari protokol routing interior. Jadi, protokol routing interior ini adalah aturan dan prosedur yang digunakan untuk mengelola aliran data dalam jaringan yang berada dalam satu sistem otonom, seperti organisasi atau ruang lingkup terbatas. Protokol ini biasanya mengatur cara perangkat jaringan seperti router untuk menentukan jalur yang terbaik untuk mengirimkan data ke tujuan di dalam jaringan data tersebut. Lanjut ke tujuan protokol routing interior. Tujuannya ada dua, yaitu yang pertama mengelola dan mengoptimalkan jalur komunikasi dalam jaringan lokal atau antar perangkat di dalam ruang terbatas. Yang kedua yaitu menjamin aliran data yang lebih efisien, mengurangi latensi, dan meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Fungsi dari protokol routing interior yaitu ada 3 fungsi. Yang pertama, harus memastikan komunikasi data yang cepat dan stabil antar perangkat jaringan. Yang kedua yaitu menyediakan jalur yang aman dan dapat diandalkan untuk data yang dikirim antar perangkat. Yang ketiga yaitu meningkatkan skalabilitas dan efisiensi dalam jaringan skala besar. Jenis-jenis protokol routing interior yaitu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada RIP, singkatan dari Routing Information Protocol. Yang kedua ada OSPF, yaitu Open Subnet. Yang ketiga ada EIGRP, yaitu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Lanjut, saya akan menjelaskan jenis yang pertama yaitu pengertian dari Routing Information Protocol. Jadi, Routing Information Protocol ini salah satu protokol yang berbasis distinction vector yang digunakan dalam jaringan komputer. Biasanya protokol ini menggunakan jarak hub atau jumlah perangkat yang dilalui oleh data untuk menentukan jalur yang terbaik. Routing Information Protocol ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan, dan kekurangannya yaitu batas maksimumnya sampai 15 hop, jadi sehingga tidak dapat jaringan lebih tinggi dari 15 hop. Lanjut, presentasi yang kedua atas nama Putri Tianingsi. Lanjut ke pembahasan jenis-jenis protokol routing interior yang kedua, yaitu OSPF, Open Shortest Path Networks. Pengertian OSPF: protokol berbasis link yang lebih efisien daripada RIP, menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung rute terbaik. Kelebihan dari OSPF yaitu cocok untuk jaringan yang besar dan kompleks. Sedangkan kekurangannya OSPF yaitu lebih cepat dalam pembaruan rute dan lebih efisien dalam menggunakan bandwidth. Yang ketiga, EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Pengertian EIGRP yaitu protokol hibrid yang menggabungkan keunggulan dari protokol distance vector dan link state. Kelebihan dari EIGRP yaitu menggunakan metrik yang lebih kompleks, misalnya bandwidth, delay, untuk menentukan rute. Sedangkan kekurangannya EIGRP hanya kompatibel dengan perangkat
memperbarui tabel rutenya berdasarkan informasi tersebut. Yang kedua, OSPF menggunakan link state, yang berarti setiap router mengirimkan informasi tentang status semua link yang terhubung ke router tersebut. Dan setiap router menghitung rute terbaik secara independen menggunakan algoritma Dijkstra. Yang ketiga, EIGRP menggunakan algoritma dual diffusing update algoritma yang merupakan gabungan dari distance vector dan link state untuk menghitung rute terbaik berdasarkan matriks stack. Lanjutkan dengan presentasi ketiga, yaitu Lailatul Mamnu'ah. Penggunaan protokol routing interior dalam jaringan. Yang pertama ada jaringan perusahaan, yaitu menggunakan protokol seperti OSPF atau EIGRP untuk mengelola jalur komunikasi antar cabang atau kantor di dalam organisasi. Yang kedua ada jaringan data center. Protokol routing interior digunakan untuk mengelola komunikasi antar server dan perangkat di pusat data untuk memastikan kecepatan dan kestabilan. Ketiga, ada jaringan kampus atau gedung perkantoran. Jaringan di lingkungan tertutup seperti kampus atau gedung perkantoran sering menggunakan OSPF atau RIP untuk memastikan aliran data antar perangkat tetap stabil dan cepat. Keamanan dalam protokol routing interior, yaitu ada ancaman keamanan. Yang pertama ada serangan man in the middle, yaitu penyusup bisa mengubah informasi routing untuk mengalihkan data ke jalur yang berbahaya. Yang kedua ada pemalsuan routing table, yaitu penyerang dapat menginjeksi informasi routing palsu untuk memanipulasi rute. Untuk mengatasi serangan ini dapat digunakan. Yang pertama ada enkripsi, yaitu menggunakan enkripsi untuk melindungi pembaruan informasi routing. Yang kedua ada autentikasi, yaitu menggunakan autentikasi untuk memastikan bahwa pembaruan routing berasal dari sumber yang sah. Ketiga, kontrol akses. Penggunaannya untuk membatasi perangkat yang dapat mengubah tabel routing. Tantangan dalam protokol routing interior. Yang pertama ada skalabilitas, yaitu semakin besar jaringan, semakin kompleks pengaturan dan pemeliharaan tabel routing. Yang kedua, kecepatan konvergensi, yaitu beberapa protokol seperti RIP memiliki konvergensi yang lambat setelah terjadi perubahan topologi. Yang ketiga, pemilihan protokol yang tepat, yaitu memilih protokol yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas jaringan, sangat penting untuk efisiensi operasional. Dengan demikian, protokol routing interior memainkan peran penting dalam mengelola aliran data dalam jaringan yang berada di dalam satu organisasi atau ruang terbatas. Pemilihan protokol yang tepat dan konfigurasi yang benar dapat memastikan kecepatan, kestabilan, dan keamanan jaringan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.